Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Biar Engkau yang sertai kami, Engkau yang jagai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan saat ini, Engkau juga yang kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang melayani hari ini Tuhan. Juga jaringan, juga alat-alat kami Tuhan. Biar semuanya baik dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidup-Mu dalamku. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini kami Tuhan, ini hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menjawab seru doa kami. Engkau sanggup melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Silakan Pak Lukas. Oke, Salam, mari kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mungkin hanya sederhana, tapi kami tahu Tuhan, Kau melihat hati kami. Kau melihat bukan pujiannya Tuhan, tetapi isi hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Biar ini menjadi mezbah syukur kami Tuhan. Mezbah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bicara, Engkau yang ajari setiap kami Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap dan mengerti isi hati-Mu. Buka hati kami Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, Salam. Teman-teman semua, ini saya mau sharing sesuatu yang hari-hari ini Tuhan dengan kuat sekali ajarkan saya dan ingatkan saya, dan saya tahu ini untuk dibagikan. Saya beri judul What Do You Want? Ya, ini sebenarnya sebuah
pertanyaan yang Tuhan berikan ke kita. Coba kita baca dulu di 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan 2 Tawarik 1 ayat yang ke-7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, ini dalam The Message dikatakan seperti ini. That night God appeared to Solomon. God said, what do you want from me? Mintalah, ask. Jadi, seringkali ternyata Tuhan itu, bentar, nah, seringkali Tuhan itu memberikan seperti ini, apa sih yang kamu inginkan dariku? Nah, saya itu tertarik dengan ini karena 1 bulan yang lalu tepatnya, tiba-tiba Tuhan itu seperti tanamkan dalam hati saya kepada seseorang. Nah, Tuhan seperti ngomong apa yang dia inginkan. Kemudian saya tanya ke dia dalam keadaan seperti ini, apa sih yang kamu inginkan? Ternyata dia punya keinginan yang sebenarnya keinginan ini nggak mudah. Tetapi karena dia minta itu, ya saya hadapkan ke Tuhan. Ayo, kita sepakat, kita doa dalam nama Tuhan Yesus, keinginanmu itu yang dia katakan itu terjadi. Dan ternyata benar. 1 bulan belum ada. 1 bulan kemudian, apa yang dia inginkan, yang kelihatannya ini tidak mungkin terjadi karena keadaan ekonomi dunia baru seperti ini. Tetapi benar-benar terjadi. Dan saya, wah, benar-benar luar biasa. Kemudian beberapa hari kemudian saya tuh melihat khotbahnya Pak Petrus Agung. Nah, khotbah ini bicara lagi tentang keinginan. Jadi Pak Petrus Agung itu pernah bertemu dengan salah satu penginjil dunia ya, namanya Oral Robert. Kemudian Oral Robert ini ngomong ke Pak Petrus Agung, apa yang kamu inginkan? Ya, kemudian Pak Petrus Agung waktu itu ngomong, saya ingin punya universitas. Lagi-lagi ternyata seringkali Tuhan ngomong, apa yang kamu inginkan? Coba lihat di Salomo itu. Dikatakan pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dalam The Message dikatakan, what do you want from me? Apa yang kamu inginkan? Coba bayangkan ya, seandainya kita dikasih pertanyaan sama Tuhan, ini Tuhan yang ngomong, apa yang kamu inginkan? Wah, tentu kita senang banget ya, apa ya? Mungkin ada yang, mungkin aku pengen kaya raya, atau aku ingin bisa sembuh dari sakitku, aku ingin punya jodoh, dan banyak lagi keinginan-keinginan yang pun kita akan katakan ke Tuhan. Saya pernah ya suatu hari, saya tuh kenal dengan seorang yang lama belum punya anak, dan dia sampai melakukan segala macam cara, kemudian akhirnya dia sudah menyerah dengan bayi tabung dan macam-macam, dia serahkan ke Tuhan. Dan waktu itu Tuhan seperti ngomong ke saya, doakan biar dia punya anak. Jadi keinginannya itu ternyata bisa dikabulkan Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan berkata kepada kita, apa yang kamu inginkan. Coba kita baca juga di Kisah 2 Raja-Raja 4, ayat 13 dan 14. 2 Raja-Raja 4, ayat 13 dan 14. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ada pertanyaan seperti itu dari Elisa kepada ini adalah perempuan Sunem yang lama tidak punya anak. Kemudian, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ya ini hambanya Elisa berkata, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ada waktu di mana Tuhan berkata, apa yang kau inginkan dariku?
Saya senang sekali dengan ini karena apa yang dikatakan Tuhan itu, yang ditawarkan Tuhan itu, ternyata sesuatu bahkan yang mustahil terjadi, itu bisa terjadi. Pernah nggak saudara membayangkan? Atau mungkin saudara pernah ditawari Tuhan seperti itu? Atau saudara ingin Tuhan ngomong ke saudara, apa yang kamu inginkan dariku? Yang ingin angkat tangan, yang nggak ingin nggak usah angkat tangan ya. Yang ingin saja. Saya juga ingin sama. Sering saya berpikir, wah seandainya saya bisa menawarkan itu kepada semua orang, saya akan tawarkan ke kakak saya, saudara saya, ibu saya, semua saya tawarin apa yang kamu inginkan, apa yang kamu inginkan. Tapi ternyata tidak. Saya percaya Elisa ini berkata ini tidak ke semua orang. Dia hanya berkata ke perempuan Sunem itu. Dan saya percaya Tuhan tidak ngomong ke semua orang, apa yang kau inginkan dariku. Tidak. Tidak. Coba kita baca 2 kisah lagi ya tentang ini Elia dan Elisa. Jadi ketika Elia mau terangkat, dia bersama Elisa, kemudian Elisa suruh pergi, tapi Elisa tidak mau. Dia akan mengikuti Elia kemana saja. Kemudian dikatakan di sini, di 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kemudian Elia ngomong, ini permintaan yang sulit. Tapi kalau kamu bisa melihat aku terangkat, maka kamu mendapatkan itu. Akhirnya, Elisa ini dituliskan dalam Alkitab, dia melakukan mukjizat double atau 2 kali lebih besar daripada mukjizat yang dituliskan yang dilakukan oleh Elia. Jadi ada permintaan-permintaan, ada yang dikatakan Tuhan, apa yang kamu inginkan. Ini bukan di kisah-kisah apa namanya sinetron atau apa, tiba-tiba datang jin keluar dari lampu, kemudian aku beri kamu 3 keinginan, enggak gitu. Itu kan hanya cerita ya. Tapi ini benar-benar fakta yang terjadi yang dituliskan dalam Alkitab. Salomo ditawari Tuhan, perempuan Sunem ditawari juga, kemudian Elisa ditawari, dan tidak ada satupun yang ditawari itu permintaannya tidak dikabulkan atau tidak terjadi. Ya, kalau saya yang nawari, kamu minta apa gitu ya, mungkin saya nggak bisa melakukan karena saya punya keterbatasan. Tapi bayangkan seandainya Tuhan yang ngomong ke kita seperti itu. Ya, saya sudah membuktikan 2 kali. Jadi 2 teman saya ini seperti ditawari Tuhan, apa yang kamu inginkan. Dan itu terjadi. Luar biasa. Satu lagi, saya ingin baca di Esther. Ya, kita tahu Ratu Esther ini ya keturunan Yahudi, dia keponakannya anak angkatnya Mordekai. Suatu hari Haman ingin membunuh semua orang Yahudi. Kemudian Esther memberanikan diri untuk menghadap Raja Ahasiweros waktu itu. Nah, setelah dia menghadap Raja mengulurkan tangannya dan mengulurkan tongkatnya, kemudian mereka dijamu makan oleh Esther dan macam-macam, sampai akhirnya di Esther 7 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula Raja kepada Esther, apakah permintaanmu, hei Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ya, luar biasa. Jadi dalam Alkitab itu menuliskan tentang apa yang kamu inginkan. Sebenarnya antara Esther dan Raja ini adalah gambaran antara Tuhan dengan kita. Karena dalam kitab Esther itu tidak ada kata Tuhan. Tidak ditemukan kata Tuhan. Jadi kalau kita baca dari Esther itu, dari awal sampai selesai, kitab Esther itu nggak ada kata Tuhan. Karena itu hanya gambaran antara Raja, Tuhan sebagai Raja, dan kita sebagai mempelainya. Itu hanya gambaran seperti itu. Nah, seringkali ada permintaan seperti itu. Saya mempelajari, saya merenungkan. Kalau gitu, aku juga mau Tuhan. Saya percaya bukan hanya saya percaya teman-teman juga mau.
Terus Tuhan ajari saya, atau saya temukan sebuah rahasia supaya Tuhan bisa berkata kepada kita, apa yang kamu inginkan. Nah, ini rahasianya. Saya senang ya, karena gini, seringkali saya itu punya keinginan dan banyak orang nggak bisa memenuhi. Tetapi ketika saya percaya Tuhan berkata kepada saya, apa yang kamu inginkan, maka akan dipenuhi. Lalu apa sih sebenarnya rahasia dari semua yang tadi saya bacakan kisah-kisah itu, yaitu Salomo, perempuan Sunem, Elisa, juga Esther. Ya, rahasianya apa? Karena tidak semua orang ditawarkan, bahkan mungkin orang yang saya kenal, yang dekat dengan saya, itu nggak pernah Tuhan ngomong, coba tanya apa yang dia inginkan. Nggak pernah. Nah, ketika saya merenungkan itu, kemudian Tuhan mempertunjukkan saya tentang khotbahnya Pak Petrus Agung yang kemarin saya share-kan di grup ya, yaitu tentang yang Kristen scaffolding dan yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi gini, yang titik penentuan itu judulnya ya. Jadi seringkali kita ini orang Kristen, tapi Kristen scaffolding atau Kristen yang hanya di luar, tapi hati kita nggak pernah ke Tuhan. Kita kelihatannya tiap minggu ke gereja, tapi hanya rutinitas. Kelihatannya kita pelayanan, persembahan, hanya rutinitas. Nah, itu orang yang mungkin tidak akan ditawari Tuhan. Karena dia hanya orang yang Kristen di luar. Tuhan pernah berkata begini, orang ini beribadah hanya dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Jadi apa hal pertama yang harus kita miliki supaya kita bisa ditawari Tuhan, apa yang kamu inginkan? Yaitu hati kita harus punya kerinduan dengan Tuhan. Itu yang saya tangkap pertama. Salomo. Ya, kita lihat Salomo. Salomo itu sebelum ditawari Tuhan, dia punya hati untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Dia mempersembahkan korban bukan hanya sekedar mempersembahkan. Waktu itu dikatakan Salomo mempersembahkan 1.000 korban bakaran. Bahkan dia mencari mezbah yang terbesar. Karena apa? Dia ingin hatinya benar-benar terikat ke Tuhan. Dia ingin menyenangkan hatinya. Itu yang Salomo lakukan. Jadi yang pertama harus kita tahu bahwa kalau kita ingin suatu hari nanti, saya percaya kalau kita bisa lakukan ini, kita akan ditawari Tuhan, apa yang kamu lakukan. Kemarin Pak Petrus Agung juga cerita tentang Kain dan Habel ya. Kenapa persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan Kain? Ya karena Habel memberikan yang terbaik, karena Habel memberikan dengan iman dan macam-macam. Tetapi ternyata enggak. Habel memberikan ke Tuhan sesuatu yang memotong di hati. Jadi kemarin diceritakan bahwa domba dengan pemiliknya itu punya ikatan batin. Jadi domba yang dari kecil, oh ini domba yang terbaik. Dari kecil dikasih makan, dipelihara, itu dombanya bisa punya ikatan batin dengan si pemiliknya. Kalau kita tadi kemarin Pak Petrus aku juga cerita, ada domba yang di gereja, kemudian suka dipelihara oleh yang tukang rumput, tukang kebun itu, kemudian dikasih makan. Akhirnya domba ini punya ikatan batin dengan tukang kebun itu. Begitu juga mungkin kita bisa cerita tentang anjing atau apapun juga. Hewan itu yang dipelihara dari kecil, dibesarkan, itu punya ikatan batin dengan kita. Berbeda dengan persembahan Kain yang tumbuh-tumbuhan, nggak ada ya. Tumbuh-tumbuhan punya ikatan batin dengan manusia, nggak ada. Jadi kalau kita nanam jagung gitu misalnya, kemudian jagungnya sudah tua, ya dipetik, dibakar, dimakan saja. Tapi ketika itu ngomong tentang domba, itu domba yang kita pelihara dari kecil, kemudian atau ayam lah, kemudian mau dipotong, dimakan, mungkin kita nggak tega. Karena itu punya ikatan batin. Jadi kita mempersembahkan sesuatu yang
menyentuh hati kita, menyentuh hati kita. Kalau persembahan kita hanya rutinitas Kristen scaffolding, ya buat apa? Tuhan nggak mungkin tanya ke kita, apa yang kamu inginkan. Saya percaya teman saya yang ditanyain Tuhan itu, dia seringkali mempersembahkan sesuatu yang memotong hatinya. Yang dia sendiri juga butuh, yang bagi dia sendiri itu juga penting. Betul ini. Saya tuh dari sini saya pernah satu punya hobi sesuatu, kemudian tiba-tiba Tuhan ngomong, saya ingin kamu lakukan ini. Pikir saya, asah hobi dulu, baru ini. Tetapi karena nanggung cuma sebentar aja lah hobinya ini, kemudian saya tinggal untuk setelah selesai baru lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi Tuhan ngomong, tidak bisa. Kalau kamu berani, putuskan itu hobimu untuk melakukan kehendakku. Jadi sesuatu yang menyentuh hati saya. Ketika saya sendiri butuh uang, tiba-tiba Tuhan berikan, itu sesuatu yang menyentuh hati. Ya, ingat, yang pertama adalah kita harus bisa memberikan ke Tuhan, mempersembahkan ke Tuhan hati kita, sesuatu yang menyentuh hati kita. Coba, itu kisah Salomo yang sampai akhirnya ditawari Tuhan. Kita juga baca tentang perempuan Sunem yang ditawari sama Nabi Elisa. Saudara, saya berpikir, saya punya gambarnya, saya punya gambar. Coba saya bagikan. Ya, saya punya gambarnya. Coba saya bagikan sebentar. Layar. Nah, ini kemarin itu sebenarnya saya buat PPT. Tapi saya pikir nggak usah lah. Saya jelaskan saja. What do you want? Nah, ini gambar tentang kisah Elisa dengan perempuan Sunem itu. Jadi Elisa itu seringkali dia datang ke rumah perempuan Sunem itu. Kemudian perempuan Sunem itu dia membuat rumah, membuat kamar untuk Elisa. Dia kasih tempat meja, dia kasih tempat Alkitab untuk membaca Alkitab. Dia beri lampu, dan saya percaya dia juga saji Elisa dengan makanan yang terbaik. Kira-kira gambarnya seperti itu. Dia beri ruang yang baik, yang rapi, yang bagus, ada tempat makannya, ada tempat doanya, ada tempat baca Alkitab. Dia melakukan ini dengan hatinya. Mungkin banyak orang ketika kedatangan seorang hamba Tuhan atau seorang nabi yang diutus Tuhan, dia datang sudah seadanya saja. Apalagi dia sering datang. Kalau datangnya cuma sekali, 2 kali, ya mungkin masih kita sediakan sesuatu yang baik. Tapi kalau sering datang, lama-lama ya kita bosan tuh. Ini sering datang, saya harus ngasih makan, saya harus sediakan tempat dan lain-lain. Tetapi tidak. Ketika Elisa sering datang, dia buatkan kamar yang terbaik, dia saji yang terbaik, dia sediakan segala sesuatu yang terbaik. Karena dia nggak mau biasa-biasa saja. Dia melakukan dengan hatinya sampai menyentuh di hatinya. Ya, jadi semuanya sama. Saya lihat semuanya mirip. Ternyata untuk kita ditawari Tuhan, what do you want? Semuanya punya karakter yang sama. Yaitu mereka bukan Kristen scaffolding. Mereka Kristen yang mempersembahkan sesuatu yang dari hati. Bukan rutinitas. Bukan mulutnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Tidak. Tetapi hatinya melekat ke Tuhan. Ingin menyenangkan hati Tuhan. Enggak, saya putus. Ya. Jadi sama semuanya. Kemudian coba kita baca Elia dan Elisa. Mereka juga sama. Elisa ini dia melayani Elia yang terbaik. Kalau murid-muridnya ini sebenarnya ya, ini ceritanya begini. Ketika Elia akan diangkat Tuhan, Elisa ini mengikuti Elia. Kemudian datanglah nabi-nabi ngomong, apakah kamu tahu
bahwa tuanmu akan diangkat, nggak usah ikut dia mau diangkat kok. Nabi-nabinya juga tunggu di sana. Tapi Elisa terus dengan kerinduan untuk ngikut Elia. Di saat semua berhenti, dia tetap mengikuti Elia. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang menyentuh hatinya. Esther. Esther. Ini kisah yang ya menurut saya menarik ya. Karena gini, Esther itu ketika diberitahu Mordekai bahwa Haman ingin membunuh semua orang Yahudi, kemudian Esther ngomong ke orang yang diutus oleh Mordekai, berpuasalah untuk aku, karena aku akan menghadap raja. Karena berlaku di Ahasiweros waktu itu, orang yang tidak diundang raja, dan dia datang, maka dia bisa dihukum mati. Bisa dihukum mati. Nah, keberanian Esther ini menggugah hati raja. Ini bukan orang yang biasa-biasa. Esther ini orang yang luar biasa. Kerinduannya untuk bertemu raja sampai berani dia beresiko dihukum mati. Kemudian setelah itu dia sajikan yang terbaik untuk raja. Dia berikan hidangan yang terbaik, makanan yang terbaik. Saya percaya dia juga lakukan yang terbaik sebagai istrinya raja. Dia lakukan itu. Sampai akhirnya raja berkata, apa yang kamu inginkan? Semua yang dilakukan bukan hanya di luar, tetapi yang menyentuh hati Tuhan. Saya pernah, misalnya kita ini punya anak, terus anak kita, wah suka nyenengin kita, bahkan dia berani korban untuk kita. Kita mau berangkat kerja, sepatu kita diambilkan, dicucikan dulu, dibersihkan dulu. Kita akan berkata ke anak kita, ini anakku berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan kita akan berkata, apa yang kamu inginkan? Seperti itu. Jadi kita harus menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang hati kita benar-benar untuk Tuhan. Kemudian saya ingin baca juga ini di Tuhan Yesus pernah ngomong ke Maria, ibunya dunia ya. Yohanes 2 ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Seringkali Tuhan itu ngomong seperti itu kepada orang-orang tertentu. Itu hal yang harus kita pegang. Kemudian saya tambahkan lagi, lalu sebenarnya kalau kita ditawari seperti itu, orang yang punya kerinduan hati dengan Tuhan, orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan, ketika ditawari, ternyata mereka punya jawaban yang sama. Dan jawaban ini kemarin disaringkan oleh Pak Petrus Agung, dan ini membuat saya mengerti, oh ternyata seperti itu. Jawabannya apa? Salomo. Jawabannya apa? Beri aku hikmat, Tuhan. Benar nggak? Beri aku hikmat untuk aku memimpin bangsa ini. Esther, jawabannya apa? Oh, tolong selamatkan bangsaku. Kemudian Elisa, dia ditanya mau apa? Aku ingin 2 bagian dari rohmu, yaitu untuk melayani. Kemudian si perempuan Sunem itu ditanya, oh aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya ingin melayani engkau. Hampir semua itu punya jawaban yang motivasinya sama, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Gak ada tuh yang minta, aku mau kekayaan, aku mau uang 10M, aku nggak ada. Nggak ada yang minta seperti itu. Jadi, saya percaya dalam hidup kita itu ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saya kemarin tersentuh dengan penjelasan Pak Petrus Agung. Jadi misalnya kita ini mau melihat lukisan di dinding ya. Kita kalau lihat agak mundur dari jauh, kita akan lihat semua lukisannya. Coba kita maju ke depan, kita tempelkan mata kita di dekat lukisan. Kita nggak akan lihat semua lukisannya. Kita hanya akan lihat mungkin gambar warna biru, atau mungkin hanya lihat tangan saja, atau mungkin hanya lihat air saja, tergantung gambarnya apa. Jadi saya suka dengan orang yang punya sudut pandang luas. Bukan sudut pandang dari dirinya sendiri. Mereka ini yang ditawari Tuhan itu ternyata orang-orang yang
punya sudut pandang luas. Mereka ingin menyelamatkan bangsanya. Mereka ingin jadi berkat. Mereka ingin bisa punya hikmat, punya roh yang double porsi, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Semuanya seperti itu. Jadi kalau kita ya ingin ditawari Tuhan, ya, what do you want? Yang pertama, hati kita benar-benar harus ke Tuhan. Kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Kita mempersembahkan sesuatu yang menyentuh hati kita. Sesuatu yang sangat seperti domba yang kita rawat dari kecil, yang punya ikatan batin dengan kita. Seperti yang saya katakan, saya punya hobi, saya harus tinggalkan hobi itu untuk Tuhan. Sesuatu yang menyentuh hati kita, yang bukan biasa-biasa saja. Ya seperti Abraham, dia mempersembahkan Ishak. Ini bukan main-main. Kalau Abraham mempersembahkan harta, dia biasa saja. Tetapi Tuhan minta Ishak. Sesuatu yang menyentuh hati. Yang kedua, kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita, itu ada rencana Tuhan. Jangan sampai kita hanya mau rencana diri kita, tetapi rencana Tuhan. Jangan sampai sudut pandang kita hanya sempit. Yang penting aku, keluargaku, pelayananku, dan lain-lain. Tetapi Tuhan ingin kita jadi berkat yang luas. Visi Tuhan di akhir zaman ini untuk jiwa-jiwa. Untuk banyak orang. Kalau keinginan kita hanya untuk diri kita sendiri, Tuhan nggak akan tawarkan. What do you want? Nggak akan tawarkan. Jadi kita harus punya keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu supaya kita diberkati dan menjadi berkat, supaya kita dipakai untuk Tuhan, untuk lawatan Tuhan di akhir zaman. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa suatu hari nanti Tuhan akan ngomong ke kita, what do you want? Ingat, ada dua hal yang harus kita miliki supaya Tuhan ngomong ke kita, what do you want? Mari kita tutup. Mungkin Sis Ivana ada dengan sebuah pujian. Salam Sis Ivana, satu pujian mungkin. Silahkan Sis Ivana. Masih di mute Sis Ivana. Saya minta bunyikan ya. Ya kita angkat. Ya, sudah, silakan. Satu pujian bahwa kita mau tetap setia, ya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, seperti tadi bahwa kita mau menyentuh hati Tuhan dan kita mau untuk melayani Tuhan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Amin. Yuk, mari kita lanjutkan sebentar. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia sampai akhir, ya Tuhan, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Katakan, ku mau setia. Ku mau setia sampai akhir. Ini komitmen kami, Tuhan. Melayani seumur hidupku. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu, sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau setia melayanimu Tuhan. Haleluya. Rakapata sakarala. Karala pata sakarala patara. Sekarang ambil komitmen dengan Tuhan. Ambil komitmen kita dengan Tuhan. Bahwa mulai saat ini Tuhan, aku mau berikan yang terbaik, yang menyentuh hatimu Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, aku ingin punya kerinduan dengan Engkau Tuhan. Aku ingin punya rencanamu dalam hidupku Tuhan. Aku ingin melakukan kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Sehingga Kau pakai aku untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Bagi banyak jiwa Tuhan. Untuk tuayan-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang ajaib dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Semua adalah daripada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang sampaikan ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang suatu hari nanti akan bicara kepada kami. What do you want? Apa yang kami inginkan? Biar Engkau yang memberi kami, untuk kami bisa melayani, untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan Kau yang berkati kami, Kau yang lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan lebih lagi Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kami tahu Engkau bersama kami Tuhan. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, karena Engkau bersama kami. Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas pemeliharaan yang Kau berikan. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang terus menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Sisi Fana semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih.